sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Fani di pelajaran tematik muatan matematika. Apa ya hari ini kita belajarnya? Tentu saja berbeda dengan minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang A. Membaca dan menulis pecahan. Kita langsung masuk ke materi ya. Apa sih itu pecahan, anak-anak? Ya, pecahan itu adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Sekarang Bu Fani ingin memberikan contoh seperti apa itu pecahan. Misalkan kita perhatikan papan tulis ya. Di sini Bu Fani memiliki A per B. A per B. A posisinya ada di atas. Dia atau A ini menempati tempat pembilang. Setelah itu B posisinya ada di bawah, sehingga ia disebut sebagai penyebut. Bu Fani ulang ya. A per B. A ada di atas, berarti dia itu menempati tempat pembilang. B menempati tempat penyebut. Sekarang Bu Fani masuk ke contoh pecahan yang paling sederhana, yaitu ada 1 per 2. Jika kamu menemukan pecahan seperti ini, kamu bisa membacanya dengan 1 per 2, atau bisa juga setengah, atau bisa juga 1/2. Contohnya seperti apa ya? Ini. Sebagai contoh, Bu Fani mempunyai 1 pizza. Kemudian sama Bu Fani dipotong menjadi 2 sama besar. Maka hasilnya seperti ini anak-anak. Pizza akan menjadi 2 sama besar. Setiap bagian dibaca setengah atau 1/2. Sederhana selanjutnya adalah, nah kalian bisa lihat ini kan, ini adalah pecahan yang memiliki nilai 1 per 3. Jika kamu menemukan pecahan seperti ini, kamu bisa membacanya dengan 1/3 atau 1 per 3. Boleh. Kita lihat contohnya ya. Jika Bu Fani memiliki 1 pizza, kemudian akan dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagian mendapatkan 1 per 3 bagian. Sederhana selanjutnya adalah, terlihat ini adalah pecahan yang memiliki nilai 1/4. Jika kalian melihat pecahan ini, kalian dapat membacanya dengan 1/4 boleh, atau 1/4 itu juga boleh. Kita lihat contohnya ya. Jika Bu Fani memiliki 1 pizza, kemudian dibagi menjadi 4 sama besar seperti ini, maka setiap bagian dibaca 1/4 atau 1/4. B. Meletakkan bilangan caca dan pecahan pada garis bilangan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang meletakkan bilangan caca dan pecahan pada garis bilangan. Sebelum materi ini kita telah mempelajari apa sih itu garis bilangan. Bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya menunjukkan suatu bilangan.
Diulang kembali ya anak-anak ya. Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya menunjukkan suatu bilangan. Kita lihat ya contohnya. Fani akan mencontohkan membuat garis bilangan. Sebelum kita membuat garis bilangan, pastikan kita sudah siapkan penggaris. Kenapa Bu pakai penggaris? Karena biar garisnya itu terlihat lurus. Sekarang Bu Fani contohkan ya, perhatikan. Kalau kalian membuat garisnya di buku tulis, kalau Bu Fani di papan tulis agar terlihat lebih besar. Kita stop sampai sini. Dalam garis bilangan, setiap ujung garisnya itu ada namanya tanda panah. Apa sih kegunaan tanda panah ini? Tanda panah ini kegunaannya adalah agar garisnya ini bisa bertambah angkanya atau bisa kita panjangkan kembali ke sebelah kanan. Sekarang Bu Fani mau menulis bilangan cacah pada garis bilangan di sini. Bilangan cacah. Sebelum video ini kita sudah membahas apa itu bilangan cacah. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang nilainya positif atau bilangan bulat, yaitu dimulai dari angka 0. Di sini Bu Fani buat titik 0. Terlihat di sini 0, mungkin kurang terlihat ya, Bu Fani besarkan kembali. 0. Setiap titik pada garis bilangan memiliki jarak yang harus sama. Misalkan Bu Fani ukur pakai penggaris. Yang kedua itu ada di sebelah sini. Habis 0, angka 1. Setelah itu angka, kita kasih titik kembali, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan yang terakhir angka 6. Ini adalah contoh bilangan cacah atau bilangan bulat. Bu, aku mau meneruskan nih Bu, sampai 10 boleh tidak? Boleh. Makanya ini kegunaan tanda panahnya, bisa kamu hapus dan kamu melanjutkan kembali. Tetapi harus berurutan. Semakin ke kanan, nilai angkanya itu harus semakin besar. Ya, kita perhatikan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kita akan membuat garis bilangan yang di dalamnya menempati bilangan pecahan. Tadi kita masih ingat kan pecahan sederhana, contohnya yang sudah Bu Fani berikan, yaitu ada 1/2, 1/3, dan 1/4 atau 1/4. Sekarang Bu Fani buat contoh yang 1/2 atau setengah. Pastikan garisnya lurus ya nak. Kita buat garis lurus. Jangan lupa setiap ujungnya harus dikasih tanda panah. Di ujung sebelah kiri selalu ditempati dengan bilangan 0. Kita kasih titik, tulis 0 di bawahnya. Tadi kita membuat apa ya Bu? Pecahan sederhana yang pertama adalah setengah. Nah, Bu Fani bayangkan mempunyai sebuah kayu yang panjangnya sama dengan garis bilangan ini. Anggap lurus ya nak ya. Nah, kalau setengah dari kayu ini berarti kan kita harus potong bagi 2. Kira-kira di mana ya? Ya, kira-kira di sini. Nah, harus potongnya sama rata biar adil, tidak besar sebelah. Berarti yang di atas itu potongnya di sini. Nah, di sini berapa Bu nilainya? Di sini nilainya adalah 1/2. Yang di pojok sebelah kanan itu 1. Dari mana Bu kok bisa 1? 1 ini dari, kan habis 1 2. 2/2. 2/2 itu maksudnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah,
kita tulis di sini 1. Selanjutnya, pecahan sederhana selanjutnya yang akan kita buat garis bilangan adalah 1/3. Kita pakai penggaris ya. Miring. Nah, ingat ya, harus diberi tanda panah di setiap ujungnya. Dimulai dari angka 0. Nah, anggap kita memiliki sebuah kayu lagi. Kayu yang sekarang kita harus bagi berapa Bu Fani? Karena di sini 1/3 berarti kita harus bagi 3. Harus baginya sama rata. Tidak boleh ada yang kecil, tidak boleh ada yang besar, harus sama besarnya. Kira-kira bagian A 1. Oh, ini terlalu besar. Nah, ini sudah rata. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Ini namanya sudah dibagi 3. Kita buat garis di atasnya. Nah, sehabis 0, kita langsung 1/3. Habis angka 1 yaitu 2. 2/3. Habis angka 2, kita tulis yang terakhir adalah 3/3. Berapa nilai 3/3? Ya, 3/3 itu adalah 3 dibagi 3, sama dengan 1. Seperti ini garis bilangan pada nilai pecahan 1/3. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Selanjutnya, yang pecahan sederhana selanjutnya pada garis bilangan yaitu 1/4 atau 1/4. Kita buat garisnya dulu ya. Di setiap ujungnya tidak lupa untuk diberi tanda panah. Kita anggap memiliki sedotan. Sedotan ini harus dibagi sedotan ini atau kayu deh, balok kayu. Balok kayu ini harus dibagi sama rata ke 4 anak. Kita harus bagi sama rata ya, 4. 1, 2. Nah, ini ya, ini sudah dibagi 4. Ini bagian anak pertama, ini yang anak kedua, ini anak yang ketiga, ini anak yang keempat. Nah, kita buat garis di atas, garis titiknya. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 4. Tadi kita sudah tulis 0, berarti sekarang 1/4. Habis 1/4, 2/4. Habis 2/4, 3/4. Setelah 3/4 yaitu 4/4, atau bisa kita tulis dengan angka 1. Kenapa Bu 1? Karena 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Mungkin itu saja video yang dapat Bu Fani sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.